Baik, jadi yang pertama itu LAN transmisi kabel. Transmisi kabel LAN mengacu pada jaringan komputer di mana perangkat terhubung satu sama lain menggunakan media fisik seperti kabel twisted pair, misalnya kabel UDP atau STP atau kabel strap optik. Cara kerja pada SIM-RS yaitu komputer di loket pendaftaran, server SIM-RS, komputer di unit rekam medis, dan perangkat lainnya dihubungkan langsung dengan kabel melalui switch atau router. Keunggulan utamanya yaitu yang pertama, kecepatan dan stabilitas. Menawarkan kecepatan transfer data yang sangat tinggi dan koneksi yang sangat stabil, yang krusial untuk transaksi data pasien real time, misalnya akses data live atau billing. Yang kedua itu keamanan. Lebih sulit diakses dari luar, memberikan lapisan keamanan fisik tambahan untuk data sensitif pasien. Kelemahan utamanya yaitu yang pertama, kurang fleksibel. Perangkat harus diam di tempat yang memiliki port kabel. Yang kedua, biaya instalasi. Membutuhkan penarikan dan pemasangan kabel yang ekstensif dan terstruktur di seluruh gedung rumah sakit. Baik, jadi di sini jadi inilah contoh penggunaan LAN transmisi kabel pada SIM-RS. Di sini sudah terdapat unit-unit pada rumah sakit, misalnya ada radiologi, pembayaran, laboratorium, unit perawatan, poliklinik, pendaftaran, rekam medis, IGD, dan farmasi. Di sini dibantu oleh alat switch dan menggunakan kabel straight dan cross. Misalnya pada bagian unit radiologi. Di bagian radiologi ini terdapat beberapa PC, ada 4. Lalu PC ini disambungkan pada switch menggunakan kabel straight. Lalu pada switch ini akan disambungkan lagi pada switch yang satunya lagi menggunakan kabel cross. Dan di sini juga terdapat satu server untuk sumber untuk menyimpan datanya. Lalu pada radiologi ini akan dipindahkan pada unit pembayaran menggunakan switch. Switch ini akan menggunakan lagi kabel cross pada switch unit pembayaran. Lalu di unit pembayaran ini menggunakan kabel straight pada PC yang ada di unit pembayaran. Jadi inilah contoh pada LAN transmisi pada kabel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan LAN transmisi access point. Transmisi Wi-Fi LAN mengacu pada jaringan nirkabel di mana perangkat berkomunikasi menggunakan gelombang radio melalui access point atau titik akses tanpa memerlukan koneksi kabel fisik ke setiap perangkat. Cara kerja pada SIM-RS. Dokter, perawat, atau staf administrasi menggunakan perangkat seluler seperti laptop, tablet, atau handheld scanner yang terhubung ke jaringan melalui access point yang dipasang di berbagai lokasi. Keunggulan utama. Yang pertama itu fleksibilitas dan mobilitas. Memungkinkan staf medis mengakses SIM-RS langsung dari samping tempat tidur pasien atau bedside computing saat visit dokter atau di area tanpa port kabel. Yang kedua, instalasi mudah.
lebih cepat dan murah untuk dipasang di area yang sulit dijangkau kabel. Selanjutnya, kelemahan utama. Yang pertama, potensi gangguan. Kecepatan dan stabilitas dapat dipengaruhi oleh jarak, penghalang atau dinding tebal, dan kepadatan pengguna. Yang kedua, keamanan. Membutuhkan enkripsi dan konfigurasi keamanan yang ketat, misalnya WPA3, untuk melindungi data pasien. Baik, inilah contoh penggunaan transmisi access point pada SIM RS di rumah sakit. Di sini terdapat beberapa unit, yaitu radiologi, pembayaran, lab, perawat, anak, stok obat, triase, indexing, TPRJ dan TPRI. Di sini terdapat switch untuk menghubungkan ke akses point ke beberapa unit di rumah sakit. Contohnya yaitu untuk menghubungkan ke radiologi, di sini menggunakan kabel strike, dan juga ke unit-unit lainnya yaitu menggunakan kabel strike. Dan juga di sini terdapat server untuk penyimpanan data. Contohnya untuk unit radiologi, di sini terdapat 4 PC yang terhubung menggunakan access point atau WiFi. Untuk unit pembayaran menggunakan 2 PC, dan cara untuk menghubungkannya yaitu sama seperti radiologi, yaitu menggunakan WiFi, dan akses point-nya terhubung ke switch menggunakan kabel strike. Bisa kita lihat di sini beberapa unitnya itu semuanya menggunakan kabel strike untuk menghubungkan switch ke akses point, lalu akses point-nya terhubung ke PC menggunakan WiFi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusratun Hasanah dengan NIM 2303108 dari kelas MKB angkatan 2023. Di sini saya sebagai kelompok 14 ingin menjelaskan mengenai jaringan hibrid atau kombinasi keduanya. Transmisi hibrid adalah kombinasi strategis dari jaringan kabel dan WiFi dalam satu infrastruktur SIM RS. Ini adalah model yang paling umum dan efektif digunakan di rumah sakit tipe modern. Cara kerjanya pada SIM RS yaitu kabel digunakan untuk koneksi yang membutuhkan stabilitas dan keamanan tertinggi, seperti koneksi antara server SIM RS dan server basis data, komputer di unit billing, loket pendaftaran, dan backbone jaringan rumah sakit. WiFi digunakan untuk mobilitas dan kenyamanan seperti akses SIM RS oleh perawat menggunakan tablet di bangsal dokter saat visit, atau untuk jaringan tamu atau publik yang terpisah. Keunggulan utama terdiri yaitu optimalisasi kinerja, memastikan koneksi paling cepat dan stabil untuk fungsi-fungsi penting. Kabel sekaligus memberikan fleksibilitas untuk layanan yang membutuhkan mobilitas. WiFi stabilitas yaitu memungkinkan rumah sakit untuk menyesuaikan dan memperluas jaringan dengan lebih mudah. Keseimbangan keamanan adalah dapat menerapkan kebijakan keamanan berlapis di mana area sensitif hanya dapat diakses melalui jaringan kabel yang aman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan hibrid pada rumah sakit tipe B, antaranya yaitu TPP dan unit pembayaran atau kasir, poliklinik atau rawat jalan, unit perawatan atau rawat inap, laboratorium dan radiologi, farmasi, IGD, dan rekam medis. Di sini saya akan menjelaskan kombinasi antara kabel dan WiFi. Di loket TPP dan unit pembayaran atau kasir yaitu komputer loket, kasir, anjungan pendaftaran, dan printer biasanya memakai LAN kabel untuk kecepatan dan keandalan transaksi SIM RS dan klaim asuransi. Terus area tunggu dan sekitarnya sering disediakan WiFi untuk petugas, antrean mobile
mobile JKN, maupun kebutuhan komunikasi manajemen di front office. Poliklinik atau rawat jalan, yaitu komputer di meja dokter, petugas rekam medis, poli, dan kasir poli memakai LAN untuk diakses rekam medis elektronik dan penulisan resep secara stabil. Tablet atau HP dokter dan perawat menggunakan Wi-Fi untuk mengakses hasil lab atau radiologi, e-prescribing, dan komunikasi tim sambil berpindah ruangan. Terus unit perawatan atau rawat inap, yaitu PC di nurse station, komputer di ruang head nurse dan beberapa alat monitoring terhubung ke LAN karena butuh koneksi antara pasien real time yang sangat andal. Terus Wi-Fi dipakai untuk mobile chatting, visit dokter dengan tablet atau telemetri nirkabel, dan kadang akses internet pasien atau keluarga di kamar. Terus IGD, instalasi gawat darurat, komputer registrasi IGD, dan terminal SIM-RS menggunakan LAN untuk memastikan input data pasien gawat darurat cepat dan tidak putus. Terus Wi-Fi diperlukan untuk komunikasi cepat, pemantauan melalui perangkat mobile, dan integrasi alat yang memakai koneksi nirkabel. Terus laboratorium dan radiologi, PC laboratorium, service list atau RIS, dan workstation PICE sangat dianjurkan pakai kabel karena ukuran data hasil pemeriksaan dan gambar radiologi besar serta sensitif terhadap keterlambatan. Wi-Fi digunakan untuk dokter yang mengakses hasil lab dan atau radiologi dari mobile device dan integrasi beberapa perangkat portable, misalnya alat POC yang mobile. Terus farmasi, sistem stok obat, dispensing, dan gudang farmasi memakai LAN untuk kestabilan transaksi dan sinkronisasi dengan SIM-RS dan BPJS. Wi-Fi bisa dipakai untuk scanner barcode, wireless, tablet stock of name, dan petugas yang melakukan cek obat keliling ruangan. Terus unit rekam medis, yaitu komputer pendaftaran, coding, index, assembling, filing, scanner dokumen, dan PC yang terhubung ke server SIM-RS lebih aman dan stabil jika memakai LAN kabel karena lalu lintas datanya besar sensitif dan harus minim gangguan. Terus perangkat bergerak pakai Wi-Fi, yaitu kepala instalasi, supervisor, atau petugas yang sering ke ruangan lain bisa memakai laptop atau tablet lewat Wi-Fi untuk memantau dashboard SIM-RS, laporan statistik, dan monitoring mutu tanpa harus tetap duduk di ruangan rekam medis. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mana yang lebih bagus digunakan pada SIM-RS. Melihat kebutuhan sistem informasi manajemen rumah sakit yang menuntut kombinasi antara keamanan, stabilitas, kecepatan, dan mobilitas, maka jenis transmisi yang paling bagus dan direkomendasikan adalah transmisi hibrid atau kombinasi kabel dan Wi-Fi. Alasan jelas mengapa hibrid lebih unggul untuk SIM-RS. Transmisi hibrid unggul karena mampu mengatasi kelemahan dari jaringan kabel dan Wi-Fi, sambil memaksimalkan keunggulannya di lokasi yang tepat dalam lingkungan rumah sakit. 1. Memastikan stabilitas dan kecepatan untuk fungsi kritis. Fungsi inti SIM-RS tidak boleh terputus. Jaringan kabel digunakan untuk memastikan stabilitas ini. Server dan basis data. Server utama SIM-RS, server PACS atau gambar medis, dan server basis data pasien wajib terhubung melalui kabel. Ini menjamin uptime maksimum dan kecepatan transfer data yang konsisten. Krusial saat dokter atau staf medis mengakses riwayat pasien dalam keadaan darurat. Kecepatan tinggi atau high throughput. Transaksi data yang besar seperti transfer citra MRI atau CT scan atau data laboratorium kompleks membutuhkan bandwidth tinggi yang paling baik dicapai dengan kabel, memastikan layanan klinis tidak terhambat. 2. Mendukung mobilitas staf medis. SIM-RS modern harus mendukung perawatan pasien di samping tempat tidur atau bedside computing. Wi-Fi memungkinkan fleksibilitas ini. Pencatatan klinis.
Perawat dapat menggunakan tablet untuk memasukkan data vital atau catatan medis langsung di samping pasien. Visite dokter. Dokter dapat mengakses riwayat medis, hasil lab, dan merencanakan pengobatan saat bergerak antar bangsal. Area fleksibel. Area yang sulit dipasang kabel seperti ruang tunggu atau taman rumah sakit untuk jaringan publik atau tamu dapat dicakup dengan mudah. Ketiga, keamanan data yang berlapis. Data pasien atau rekam medis elektronik adalah data sensitif yang harus dilindungi. Segmentasi keamanan. Jaringan hibrid memungkinkan segmentasi data sensitif server administrasi diletakkan di jaringan kabel yang lebih aman. Sementara jaringan Wi-Fi untuk mobilitas dapat diisolasi dan diberikan keamanan enkripsi yang kuat meminimalkan akses ilegal dari luar. Untuk penggunaan hibrid pada setiap ruangan dapat dilihat pada gambar simulasi berikut, di mana ruang radiologi, unit pembayaran, laboratorium, TPP, rekam medis, serta ruang farmasi menggunakan kabel karena membutuhkan stabilitas, kecepatan, dan keamanan yang baik. Sedangkan pada unit keperawatan, poliklinik, serta ruang IGD menggunakan Wi-Fi karena membutuhkan fleksibilitas bagi perangkat mobile seperti laptop, tablet, yang digunakan oleh dokter dan perawat.